Shalom, selamat sore. Sore. Agin Kak Batu Ampar Berampait Kak Batangang Bapak Maka Sangkaro. Ai. Karena ini perayaan Natal, syukuran Natal dan Tahun Baru, jadi setiap kegiatan dan aktivitas kita awali dengan berdoa. Kami tolong Bang Ian untuk pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, tiada terasa waktu kami untuk merayakan syukuran Natal dan juga Tahun Baru 2025, masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Bengkayang yang ada di Pontianak dan sekitarnya sudah akan terjadi. Semoga para panitia diberikan kesehatan, sukacita, dan yang paling utama kemauan untuk bergabung dalam bekerja sama untuk merayakan syukuran ini. Berkatilah seluruh panitia dan berkatilah seluruh pengurus SAB, IMKB, dan juga seluruh undangan yang akan dihadirkan pada tanggal 25 Januari 2025. Semoga dengan momen ini kami semakin yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu terjadi atas orang-orang dan orang-orang yang berkumpul itu menjadi satu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah segala perencana kami dan juga bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar kami selalu kompak, dan berkatilah para donatur yang akan melaksanakan atau memberikan sumbangan baik materi, moral, dan juga bantuan-bantuan lainnya. Dan begitu juga untuk acara, liturgi, dan segenap panitia, semoga dapat melaksanakan ini dengan baik dan selalu jaga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bang Jan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang berkenan hadir pada sore hari, walaupun kelihatannya nggak semua ya, tapi sudah cukup ramai daripada kegiatan rapat sebelumnya. Kamu juga? Kita langsung ke poin saja. Agenda kita rapat hari ini akan mendengarkan beberapa persiapan dari setiap koordinator. Nanti saya minta dari setiap koordinator menyampaikan sudah sampai mana persiapannya, lalu apa kendalanya. Kalau ada kendala kita selesaikan secara bersama biar semakin cepat semakin bagus nih. Ingat waktu kita juga sudah semakin mepet, tinggal 10 hari ya, 9 hari untuk hari hanya persiapannya. Oke. Pertama nanti saya minta dari seksi ibadat dan acara terlebih dahulu untuk menyampaikan persiapan mereka sudah sampai mana. Kepada seksi ibadat dan acara dipersilahkan. Oh ya, mungkin ada yang diutus dari nanti di acara untuk menyampaikan. Tapi begini ya. Baik, untuk kemarin itu kan sebenarnya saya ditugaskan untuk menghubungi pastor dan pendeta ya. Jadi pastor itu sudah bersedia. Nah, maka disikapi dengan surat. Nah, baik PDF-nya atau apa. Tapi kalau fisiknya juga, saya pikir kemarin Rodi itu katanya dari Landak ke Bengkayang. Ya kan? Rupanya dia langsung dari Landak ke sini kah? Ya, maksudnya dari Bengkayang ke Pontianak kah? Nah, saya pikir dia udah ngantar ke Pastor Donatus tadi itu. Nah, supaya dia menyampaikan itu ke pastor kepala parokinya bahwa dia bertugas di tanggal 25 Januari itu, kan begitu proseduralnya. Memang dia sudah bersedia, tetapi suratnya itu kan resmi, itu harus begitu. Begitu juga untuk pendeta imam. Nah, ini pendeta ini kebetulan saya ikut Natal Hukum ini, saya ingat. Karena saya waktu itu udah 4 hari saya cari, meminta pertolongan kawan saya yang pembimas, penyelenggara Bimas Kristen saja, dia bilang tidak ada orang Bengkayang yang jadi pendeta. Nah, itu kok aneh begitu, Bah. Susah benar yang bertugas di Pontianak dan Kuburaya ini kok tidak ada begitu. Tapi saya yakin pasti ada. Saya tanya kawan saya juga yang satu penyuluh yang pendeta itu juga, dia bilang tidak ada. Tapi dia akan usaha cari, tapi tidak ada laporannya. Akhirnya ya puji Tuhan lah, karena saya ikut Natal Hukumene, hal-hal semacam itu. Ada saya ketemu Pak Julius, pas di pintu masuk, dia bilang tidak sempat untuk mengikuti kegiatan ini.
Dan Pak Imam itu, pendeta Imam itu dari Lembah Bawang. Dulu 2 tahun yang lalu dibawa Pak Burtono ya, waktu di rumah Radang. Di situ tahun lalu pun ikut, jadi dia aktif ya. Itu nanti suratnya, minimal PDF-nya itu sudah sampai ke mereka, fisiknya juga harus diantar ya. Jadi bagi yang berangkat ke Bengkayang nanti itu siapa ya, itu sudah di print out, disampaikan di Pastoran Sungai Pinyu kalau untuk Pastor Donatus ya. Nah, karena kita mau tahu apakah beliau itu naik motor atau menggunakan supir. Kalau dulu waktu acara di kita ini, buka galeri ini, sebenarnya kalau tidak turun naik jadwalnya, dia udah mempersiapkan mobil dan supir dari umatnya. Akhirnya kita tidak enak kan, karena kegiatannya turun naik pagi, lalu tiba-tiba sore. Nah, jadi dan sudah saya sampaikan ke beliau bahwa beliau sebagai yang memberikan homili atau khotbahnya. Nah, itu nanti di dalam itu dituliskan temanya. Ya. Jadi tuliskan temanya di suratnya itu supaya dia mempersiapkan berapa waktunya juga, durasi waktunya dia. Jangan sampai dia tidak dikasih durasi waktu, nanti dia kan mempersiapkan itu, misalnya 10 menit kah, 15 menit kah ya, paling lama kan, karena ibadat. Nah, untuk doa syafaat juga yang diminta ke pendeta imam itu juga ya supaya terkonsep lah, artinya karena pendeta imam ini udah sampaikan tanggal 24 mereka ada perayaan atau kumpul bersama para pendeta, jadi dia tidak bisa ikut gladi bersih. Tetapi kalau kita sudah kasih kisi-kisi, dia sampaikan doanya, sekretariat nanti cepat ketik gitu kan, supaya yang dalam buku panduannya itu ya. Kalau untuk homili atau khotbah Pastor Donatus ya saya pikir hanya disampaikan saja ya kan, supaya jelas tuh. Lalu tata perayaan ibadatnya itu, ibadat bersama itu, kalau saya lihat Natal Ukumene itu enggak simpel sekali gitu Pak. Enggak seperti yang kita pikirkan ya. Simple. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 4 kan? Jam 4 ya, jam 4 kan? Hah? Jam 15 naik lagi. Ah, coba di saya karena di Tuibonnya jam 4. Jadi mana yang betul? Nah, kalau jam 4 berarti jam 4 teng tuh udah mulai ibadatnya. Jadi segala penari itu udah siap di sana jam 3 ya. Karena kita akan gladi hari Sabtu ya. Ini nanti karena Pak Andre ini memang sibuk nih di Senatalis ini, Sirpan tahu nih. Ya. Jadi orang-orangnya pun saya pikir udah dipersiapkan Pak Andre ya. Nah, hari Jumat nanti saya cek lagi lah dengan Pak Andre karena mereka sibuk dengan di Senatalis. Udah kan? Nah, orang-orang untuk bertugasnya dari Stakan itu udah oke. Jadi nanti itu tinggal bukunya saja nih mau dicetak cepat ya, bukunya. Lalu kalau saya lihat yang punya Natal Ukumene itu dengan Natal yang lain itu simpel saja dia. Ya. Jadi lagu itu sekali ya kan. Enggak perlu banyak-banyak lagu tuh. Ya kan? Kecuali waktu pas sebelum jam 4 itu mungkin dipersiapkan lagu-lagu oleh biasanya itu ya. Ya singer dari Stakan kan. Dari mungkin tamu udah mulai datang jam setengah 4. Atau ya singer udah siap jam 3 lah. Jadi ketika tamu udah datang ya nyanyi. Ya kan. Tetapi untuk perayaannya cukup lagu pembukaan satu. Nah kan ada, saya tidak tahu apakah nanti sebelum lagu pembukaannya itu ada ini enggak? Ada tarian nggak? Tarian dulu kan lagu pembukaan dulu nih. Tarian dulu kan? Oke, tarian. Kalau untuk penyambutan juga jadi kan di bawah tuh. Berarti artinya jam 4 itu ada penyambutan, berarti mulainya ya kurang lebih jam 4.15 ya. Nggak mungkin lah di sana naik ke atas kan ya anggaplah 15 menit lah. Jam 4 kan hari-hari itu terima tamu kan. Pak Bupati datang kan. Kan Pak Bupati nih. Nah nanti ruang transitnya ya nanti Bu Tripina lah yang ngaturnya kan.
Karena kan yang untuk ya pejabat atau yang diundang itu ditransit dulu. Kecuali yang undangan biasa ya naik enggak apa-apa, tapi yang transit-transit itu kita udah tahu. Setelah Pak Bupati datang langsung mulai nari. Ya Pak Bupati, ya kalau Pak Bupati memang diminta acara itu jam 4, pasti jam 4 kurang 15 dia udah ada. Nah, jadi begitu saja deh. Lalu lanjutnya sampai di sana lagu udah tarian, mana dulu? Tarian kan, habis itu lagu kan? Ya udah. Nah itu nanti berkat dari pastor dan pendeta, kemudian nah itu udah tau lah. Nggak lama tuh. Kemudian kalau kayak di Natal Ukumene itu ada kayak apa maklumat Natal tuh. Ya. Karena Katolik yang nyusun itu ada maklumat. Nah, kalau memang maklumat Natal mau dibacakan, silakan. Saya kurang tahu apakah nanti saya cari dulu apakah maklumat. Nah, setelah maklumat nanti baru bacaan kitab suci. Satu aja. Tidak perlu banyak ya. Itu yang bacanya nanti pendeta, Pak Imam tuh. Baru nanti yang khotbahnya pastor kan? Nah, itu habis itu baru doa syafaat. Ya. Kalau tidak salah habis doa syafaat itu persembahannya. Atau habis ini ya. Karena habis khotbah, lalu ada doa syafaat, lalulah persembahan, ada tarian kan? Ada. Barulah nanti doa Bapa Kami, kayak yang di Natal Ukumene itu. Nah, memang ada dua versi, yang Kristen Protestan pakai doa versinya, yang Katolik pakai doa versinya ya. Kalau mau itu mau diadopsi, tapi memang simpel sih saya lihatnya. Yang di Natal Ukumene itu, kalau yang ikut ya. Nah, setelah itu udah kan? Barulah doa penutup, berkat penutup, udah. Nah, udah selesai itu, lagu penutup, lalu jangan lupa MC itu bilang, foto bersama. Karena foto bersama ini sering terjadi, panitia kocar kacir dah pulang dah, ya kan, dah tak kemana-mana, ya kan. Nah baru setelah itu acaranya. Nah acaranya itu, ya silakan. Disusun benar-benar acaranya. Jadi nanti yang ngisi acara tuh ya Pan, yang udah latihan dan gladi bersih, jangan pula hanya dadakan gitu Pak. Tiba-tiba udah pas mau ngisi kan gitu. Jadi kita tahu batas waktunya berapa. Jadi paling hamin berapa itu? Ya saya hanya mewakili Pak Andre. Hamin, kalau bisa hamin 5 lah yang mau ngisi. Misalnya Indro mau nyanyi misalnya kan. Pak Ipo mau nyanyi, ya Pak Ipo pasti nyanyi itu, ya. Nah, itu udah kita durasikan waktu, diselang-seling dengan, ya, mulai dari laporan panitia, ketua panitia, sebentar, 3 menit cukup kan? Cukup. Habis itu, nah ini ya. Nah, untuk penyalaan lilin itu ada 2 versi, ya. Kalau mau pas sudah tarian, penyalaan lilin silakan. Kalau saya lihat yang Natal Kantu itu terbalik dah. Dia udah sambutan baru dia nyalakan lilin. Baru ada acara, dan nyalakan lilin baru makan. Karena diberkati oleh pastor lilinnya. Jadi penyalaan lilin itu pastor terakhir. Nah, karena pendeta kedua terakhir, pastor terakhir. Ini kadang terbalik, pastor dulu. Pastor itu terakhir, yang nyalakan lilin yang pertama itu misalnya Pak Bupati. Ya kan? Kemudian penasihat SAB, ketua SAB. Nah itu nanti kita koordinasikan lah dengan Pak Dalon. Nah tapi kalau saya lihat kemarin simpel aja, yang punya Dayak Kantu itu simpel dia. Setelah nyalakan lilin kan, udah berkat dari pastor lilin itu. Setelah itu doa makan. Nah doa makan, barulah ada acara lagi gitu. Kalau ada door prize ya. Kalau door prize kan. Kalau memang ada door prize kayak dulu sih Boerda pasti ada door prize ya. Ya kalau yang mau nyumbang door prize dari kami ya nanti kita buatkan door prize lah banyak-banyak misalnya. Intinya ya door prize itu. Supaya manajemen waktunya tuh terkontrol. Kalau jam 4 artinya jam 6 itu kayak kami yang di Kantu itu udah makan dah. Udah makan, selesai udah makan kan? Kenyang perut, adakan kuis. Macam-macam kuis tuh. Nah, mau misalnya kuis atau door prize,
ya bolehlah nanti. Setelah itu, ya, karena kalau sambutan bupati itu cukup lama. Tapi apakah mau ngadopsi itu nanti kita tawarkan dulu. Bisa 2 versi, nanti tergantung Pak Andre dengan Pak Dalon lah itunya. Nah, untuk itu. Nah, jadi kalau bisa acara kita itu, kalau bisa jam 8 itu, tapi kalau bisa ya paling lambat lah jam 9, jangan lama-lama. Karena nanti orang berkemas yang kasihan. Dulu selalu yang berkemas itu dulu itu udah jam 11. Ya kan? Nah, ya kalian yang distakan tuh, kami dengan Pak Andre udah terakhir dah. Pokoknya nunggu terakhir kan. Jadi maksud kita panitia itu wajib berkemas karena ini kan kita pakai tempat orang gratis. Jadi semuanya kita bersihkan, kinclong lah lagi. Jadi kalau kita terlalu lama acaranya sampai jam 10, mana mampu. Ya kan? Makanya manajemen waktu itu tepat tuh. Kalau enggak siap acaranya jangan di inilah. Yang paling utama kan itu kan. Nah, kemudian juga kirim surat untuk pengunduran untuk ini ke Pak Julianus tuh. Acara seminar tuh. Ya kan? Yo, dikasih lah. Tetap seminar itu diadakan tapi waktunya diundur nanti setelah Paskah. Pending dulu. Itu kan mau dikoordinasi dengan HIPO. Reschedule ya. Bukan enggak jadi, Pak, ya kan, tapi mengingat waktunya terlalu mepet dan juga mungkin ada pertimbangan harus ada ya semacam MOU dengan HIPO kan. Apakah ini internasional, nasional kan? Karena itu kan menyangkut macam hal tuh kalau seminar tuh yang Pak Andre jelaskan itu. Gambarannya seperti itu. Jadi nanti Irfan tuh membantu Pak Andre itu untuk ngaudit tuh siapa yang ngisi acara tuh. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai acara itu ya kan, apalagi Pak Bupati kayaknya dia langsung mau pulang ya biasanya ya. Nah, rata-rata tuh kan, enggak, rata-rata anggota dewan mau cepat pulang jam 8 tuh. Jadi kan mereka tuh rata-rata mau pulang ya jam 8 selesai kan enak. Sisanya kita cepat bekerja selesai. Jadi enggak ngulur-ngulur waktu. Nah, itu saja sih, saya hanya mewakili Pak Andre. Nah, Irfan mungkin kesiapan penarinya silakan, Pak. Yang pertama untuk persiapan penari sudah oke. Dan di dalam penari ini ada penyambutan, peralatan, persembahan rekreasi, ada pertarian. Kami yang persiapan. Untuk penyambutan ini, saya mau bertanya apakah ada pemberian sal atau gimana pas penyambutan ya? Boleh kasih sal ya Bu, kayak dulu tuh. Berapa jumlahnya? Oke tuh Pan, udah oke. Itu air kita kan? Bukan. Untuk persiapan penari ini kami dari dalam penari ini mereka ini kan makeup sendiri nih Bu ya. Biar murah lah, nggak sewa-sewa orang. Jadi kami sepakat untuk makeup sendiri dan beli alatnya. Oh ya, bagus. Semua udah kami catat dan kami data, dan nanti kami juga baju, sewa baju penari. Situ enggak ada, enggak cukup. Ya, jelaskan lah. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, kita kan tahu bahwa SAB ini kan sering melakukan kegiatan kan. Ya. Dan juga makeup ini kan bukan sekali 2 kali jak makainya. Jadi belajar dari yang kemarin-kemarin karena Betul. saya udah 2-3 kali ikut nari kan. Jadi kan kami kan pakai makeup sendiri dan itu pun ada kawan kami Jelly dan dia anak kesenian. Nah sekarang kan dia kan enggak ikut, jadi kan enggak bisa pakai makeup dia. Jadi kami tuh sepakat untuk Jadi inventaris. Menyediakan makeup untuk SAB ini. Jadi kalau misalnya ada tarian lagi, makeup ini udah di luar dari tanggung jawab kita. Kita doain julus dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lanjutkan. Make up tadi. Jadi kami sepakat untuk membeli makeup Untuk inventaris. Inventaris ya. Tuh. biar kalau ada kegiatan lagi enggak. Aman. Dan untuk sewa bajunya pun masih cari-cari juga nih Bu. Dan kita mulai. Dua setel. Hah? Dua kali ganti, sempat ganti. Oh, itu ada tiga style. tiga setel. Kapan gantinya? Enggak, Itu dia cara gini, nanti kan kami kan ada dua tim. Yang penyambutan satu, untuk perarakan satu. Nanti yang penyambutan lain orangnya ini juga lain, perarakan sama persembahan yang nari itu yang penyambutan tadi. Terus yang kreasi kan mungkin agak lama kan durasinya, jadi kreasi ini bisa ganti baju sempat. Oh, waktu acara deh. kalau misalnya yang kreasi itu nggak perlu ganti baju, bisa nggak? Karena orangnya kan sama tadi nah. Kalau yang kreasi gabung. Ada sebagian yang gabung. Jadi pakai kostum masing-masing yang ada tadi itu. Kan tadi timnya sebenarnya ada 3. Tim penyambutan, tim persembahan, sama hiburan. Iya, kreasi. Nah, kreasi. Nah, di penyambutan dia kan pakai kostum sendiri. Iya. Terus yang di persembahan kostum sendiri. Nah, di kreasi kalian tadi kan menggabung dengan pakaian tadi masing-masing. Bisa, kan? Tidak perlu 3 maksudnya. Nanti 2 aja. Maksudnya tim yang kreasi itu kan bagian daripada penyambutan dan persembahan kan sama orangnya kan. Nah kalau gitu gabung aja untuk menghemat mungkin budget kali ya. Itu lagi. Iyalah. Namanya juga kreasi kan bajunya tidak harus seragam. Kan kreasi. Justru lebih kali. Lebih keren, tidak seragam. Tidak sebenarnya tidak keren. Keren maksudnya. Atau ada baju situ? Iya, tapi ini tidak ada baju penari pula tuh. Ya. Gimana? Silakan lah. Gimana? Maksudnya pakai baju yang orang persembahan sama orang. Untuk menghemat budget, Pak. Sedang juga kalau 3. Kalau yang pertama berapa tuh? Berapa orang? 5 orang, ada 5 kan? 5 sewa baju kan? Yang untuk persembahan 5 orang, udah 10. Maksud ibu nih Sekali sewa 10 tuh aja. 10 baju dah. 5 orang cuman sama orangnya. Kami 9 orang. Jadi yang persembahan tuh juga nanti ada gabungan dari perarakan sama penyambutan. Oh. Itu bagian dari yang 9 orang kan. Bajunya tetap sama ya? Beda. Kalau persembahan sama. Mungkin maksudnya gini kali, 9 orang itu adalah 2 tim. Nah, saya rasa sih mungkin yang dari 9 orang ini kan nanti kan dia bergabung dalam yang keadaan kreasi kan. Nah, mungkin kalau boleh mungkin yang persembahan sama perarakan itu karena orangnya sama,
tim tuh pakai baju yang awal itu aja. Jadi saat kreasi itu ada 2 baju mereka tampil, malah kayak gitu loh Pak. Ah, itulah malah keren ya. Gimana? Jadi maksud kita tuh jangan sewa baju 3 gitu. Karena kan satu baju ya 2,5 kan. Tapi kalau ada dana sih tidak masalah. Kira-kira tuh berapa tuh budgetnya? Kalau 9 orang kan anggap baju 2,5 tadi kan. Nah, 2,5 kali 9 betul enggak? Nah, itu udah hampir 2 jutaan. 2,5 ya sekarang bajunya. Kalau dengan si Bu Siska tuh enggak itu ya? Bu Peron. Peron itu kayaknya baju untuk tari-tari, agak susah dia baju kalau misalnya untuk banyak ya. Ya, kalau Peron tuh. Peron tuh ada Kemarin yang baju tuh dapat di mana tuh? Yang dulu kita buka galeri itu di mana? Oh, berapa tuh? Rod, baju kemarin. Waktu sewa disepakat 2. Enggak 1 buah, 80 ya? itu baju 5 orang tuh murah ya? Berarti nggak sampai 100 lah gitu ya. Kalau di tempat kami itu sih Nah, 80. Karena kan mereka udah 3 kali tampil, waktu itu tampil di itu juga kan? Yang LP3K tuh. Iya, 80, 8 kali 9 kali 3. Enggak sampai. Enggak terlalu mahal sih mereka nyewanya yang satu 2,5 tadi itu kan kayaknya dengan kalau 2,5 berat ini. Kalau Kilmanik. Mungkin nanti bisa dibuat rinciannya dulu, penyewaannya berapa banyak, terus ajukan gitu, Pak. biar kita melihat juga. Nanti bisa Kalau kita- budgetnya masuk sih enggak apalah. ya. Tadi Nanti untuk tim penari mungkin nanti dibuat rinciannya dulu. Lebih mau sewa detail. Berapa banyak baju, Jangan kemudian jadi dengan penari kali ya, semua penanggung jawab nanti dia buat Anggaran. rencana anggaran yang Iya. dibutuhkan. Misalnya ini kan tadi di seksi acara itu make upnya 600 misalnya. Hmm. Untuk sewa baju itu 3 jenis baju. Nah kali ke 9 orang berapa satu bajunya dan langsung dapat gitu. Iya. posko Kurang lebih nanti kita bisa carikan kalau memang itu perlu dan dananya udah cukup. Rondon yang belum pernah dikasih kan? Rondon acaranya belum disiapkan. Rondon coba. Rondon acara. Hah? Tim acara maksudnya belum ada menyiapkan rondon. Kan rondon acara itu kan dibuat oleh yang terdahulu tuh. Kan ada datanya. Saya sudah kirim ke teman-teman termasuk sekretariat udah lama dari itu. Bukan baru bulan lalu saya dikirim. Mereka terus kirim juga episode mereka ke tim Ah. acara. Tuh situ toiletnya. Tuh kawan nih. Agak gelap dekat sana. Tapi nggak tahu udah tindak lanjuti belum tuh rondon itu apa udah diselesaikan tuh belum. Makanya rundown itu segera diserahkan ke Pak Andre biar Pak Andre koreksi kalau enggak ke Irfan. Saya udah kirim ke Rodi kemarin soal Nah, ini dia.